Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Elisa akan menjelaskan materi tentang bidang-bidang akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi itu ada yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi biaya, 3 akuntansi manajemen, 4 akuntansi pemeriksaan, 5 akuntansi perpajakan, 6 akuntansi internasional, 7 akuntansi lembaga nirlaba, 8 akuntansi anggaran, 9 akuntansi sektor publik, 10 akuntansi pemerintahan, 11 sistem akuntansi, dan yang terakhir yaitu 12 sistem informasi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum, adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala dan berpedoman kepada prinsip akuntansi. Proses penyusunan laporan keuangan ini digunakan perusahaan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangannya kepada orang-orang di luar perusahaan, termasuk investor, kreditur, pemasok, dan pelanggan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wilya. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Pada tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Pada tahun 1825, mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba atau rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Pada tahun 1925, mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya Pons Car Record pada tahun 1950 sampai dengan 1975. Pada periode ini, akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Lalu sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Pada tahun 1975, Total System Review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenalkan dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Elisa ingin menjelaskan tentang data penyesuaian CV Jaya Abadi. Yang pertama, pembelian perlengkapan Rp 7.500.000. Yang kedua, pendapatan bunga dibayarkan bank setiap 2 Maret dan 5 Juni sebesar Rp 500.000. Yang ketiga, beban gaji karyawan sebesar Rp 2.500.000. Yang keempat, sewa kantor dibayar pada Maret 2018 sebesar 500.000. Berdasarkan neraca saldo CV Jaya Abadi, maka kita buat data penyesuaiannya sebagai berikut. CV Jaya Abadi per Maret 2018. Pada tanggal 2 dibeli perlengkapan sebesar 7.500.000. Sedangkan biaya perlengkapannya Rp 7.500.000 terletak di kredit. Pada tanggal 2 Maret piutang bunga Rp 500.000 pendapatan bunga Rp 500.000 di kredit. Pada tanggal 20 beban gaji Rp 2.500.000 di debit, utang gaji Rp 2.500.000 di kredit. Sewa kantor Rp 500.000
tersebut terletak di kredit. Berdasarkan jurnal penyesuaian, didapatkan jumlahnya sebesar 11 juta di debit, 11 juta di kredit. Jadi, hasil jurnal penyesuaian ini seimbang. Di sini saya Soniawati akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Di sini pada bulan Maret tanggal 1 diketahui Nyonya Aida menyetokan uangnya untuk usaha butik sebesar Rp70 juta dan pada tanggal 2 Maret diberi perlengkapan butik secara tunai sebesar Rp20 juta. Tanggal 10 Maret diterima pendapatan dari penjualan sebesar Rp5 juta. Dan pada tanggal 20 Maret, Nyonya Aida mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000. Ini saya akan membuat jurnal umum mengenai butik Aida untuk Maret 2022. Pada tanggal 1 terdapat kas dan modal. Di sini kasnya terletak di debit sebesar Rp70 juta karena kasnya bertambah dan modalnya terletak di kredit. Pada tanggal 5 terdapat kelengkapan butik dan kas di mana kelengkapan butiknya terletak di debit dan kasnya terletak pada kredit karena pada tanggal ini kasnya berkembang sebesar Rp20 juta. Pada tanggal 10 terdapat kas dan pendapatan. Kas sebesar Rp5 juta terletak pada debit dan pendapatan sebesar Rp5 juta terletak pada kredit. Pada tanggal 20 terdapat tripe dari kas, di mana tripenya sebesar Rp200.000 dan kasnya sebesar Rp200.000. Kas terletak di kredit karena terjadi kekurangan pada inflasi. Dan tabel ini didapat jumlah Rp95.200.000 di debit dan Rp95.200.000 di kredit. Maka dari tabel ini dari jurnal umum ini hasilnya seimbang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.